Ternyata ada satu masalah di situ Mbak Gina. Yang jadi masalah adalah rumah yang nantinya kita tempatin ini itu merupakan sebuah rumah bekas TKP. TKP apa? Bekas TKP seorang ibu yang mengakhiri hidup anaknya, lalu pada akhirnya si ibu ini memutuskan untuk bunuh diri di rumah itu. Begitu aku buka pintu, lihat ke halaman depan, si Mary ini sudah naik kursi, dia mau bunuh diri dong Mbak. Pakai kain selimut yang nggak tahu dia bisa dapat kain selimut ini dari mana. Halo masyarakat adat, Witpi Gusti Gina di adat, antara adat dan tiada. Sudah lama kita tidak mendengarkan cerita horor yang menurut aku epic. Kali ini kita kedatangan emak yang jauh-jauh dari Surabaya. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo emak. Halo Kak Gina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Gina sendiri gimana? Sehat. Alhamdulillah. Emak ini aku dapat kabar dari teman-teman lagi di Jakarta. Bener. Lagi liburan kah atau Lagi gimana? liburan. Lagi liburan. Mumpung malam tahun baru ya Kak ya. Oh iya benar. Balik ke Surabaya nanti kapan? Insya Allah tanggal 1 Kak. Tanggal Karena 1. kan tanggal 2-nya anak sekolah. Oh iya. Ini libur semester ya anak-anak ya? Iya, libur semester. Oke. Nah, emak ini kan banyak cerita ya. Bener. Banyak bercerita macam-macam terkait dengan profesi emak sebagai rias pengantin. Betul. Atau yang biasa kita kenal dengan makeup artist. Emak udah jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Hari ini mau cerita yang mana? Oke, jadi pertama-tama aku mengucapkan terima kasih dulu nih sama Kak Gina karena udah memberikan aku kesempatan untuk cerita nih di sini. Jadi aku tuh ingin berbagi satu cerita yang mana di cerita ini ada salah satu kru kerja aku yang disurupi Kak, kayak dimasuki sosok mungkin bisa dikatakan penunggu dari rumah yang waktu itu kita singgahi. Karena rumah yang kita singgahi ini sendiri ada cerita Kak. Dan kemungkinan saling berhubungan. Begitu. Bahkan membuat salah satu kru aku ini hampir bunuh diri. Aduh, serem banget ya. Itu kejadian tahun berapa Kak? Itu kejadian tahun 2017 Kak Gina. Berarti itu waktu kakak sama teman-teman, sama kru ya, di wedding organizer, lagi ada klien di sebuah daerah dan kalian menginap di suatu rumah. Betul. Dan terjadilah kejadian itu yang hampir membuat teman kakak itu bunuh diri. Betul Kak. Oke, langsung aja kita minta emak langsung menceritakan gimana cerita lengkapnya. Silakan emak. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Mungkin pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih sama Mbak Anissa dan keluarga karena telah memberikan izin kepada aku untuk share cerita ini ke YouTube-nya Kak Gina. Terima kasih. Kejadian ini aku alami di tahun 2017 Kak. Waktu itu aku dan beberapa kru kerjaku ini ada satu job di salah satu kota di Jawa Barat. Semuanya tuh bermula ketika Sam itu memberikan aku sebuah job yang merupakan berkas dari klien yang waktu itu aku handle. Dan klien aku ini bernama Mbak Anissa. So far, ketika aku baca berkas itu tidak ada masalah sih sebenarnya kayak Gina. Sekalipun rumahnya Mbak Anissa sendiri, itu bisa dikatakan di kawasan desa yang lumayan pelosok. Padahal Mbak Anissa itu anak seseorang yang kayak punya jabatan. Intinya orang terpandang lah. Mungkin lokasi rumahnya saja yang kurang strategis. Ditambah di rumahnya Mbak Anissa tuh jauh banget dari hotel, hostel, motel, dan sejenisnya. Plus akomodasinya tuh agak lumayan ribet. Bahkan di tempat tinggalnya Mbak Anissa sendiri itu tidak ada stasiun pemberhentian. Otomatis kita kalau ke rumahnya Mbak Anissa itu harus berhenti di stasiun yang jaraknya 2 kota dari rumahnya Mbak Anissa. Misalnya, ini kita turun di stasiun A. Rumahnya Mbak Anissa itu di kota C. Dan itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jaman lah dari stasiun pemberhentian kita waktu itu. Setelah aku lihat berkasnya Mbak Anissa nih, aku sih gak keberatan. Oke, aku terima job ini.
Ternyata ada satu masalah di situ Mbak Gina. Yang jadi masalah adalah rumah yang nantinya kita tempatin ini itu merupakan sebuah rumah bekas TKP. TKP apa? Bekas TKP seorang ibu yang mengakhiri hidup anaknya, lalu pada akhirnya si ibu ini memutuskan untuk bunuh diri di rumah itu. Dan bahkan rumah itu kita tempatin di saat keduanya ini meninggal dunia belum ada 40 harinya. Mungkin untuk sebagian orang tidak mengetahui apa hubungannya ini dengan 40 harinya. Tapi buat kita yang tinggal di Pulau Jawa, itu percaya kalau seseorang yang meninggal dunia belum 40 harinya, artinya orang ini arwahnya itu masih bergentayangan, masih melakukan aktivitasnya seperti semasa hidupnya, dan dia belum menyadari kalau dirinya sudah meninggal dunia. Ditambah kita menempati rumah itu, yang mana itu rumah TKP. Aku awalnya bingung dong, kenapa kok kita ditempatkan di rumah itu. Aku terus terang agak keberatan waktu itu Mbak Gina. Aku bilang lah sama Sam, coba kamu tawarkan ini ke Mbak Lucy atau ke Febri. Kan di WO-nya Sam itu kan leadernya bukan hanya aku aja. Jadi ada 4 leader waktu itu, dan 4 leader ini punya anggota sendiri-sendiri Mbak Gina. Habis itu si Sam ini bilang, aku udah coba tawarkan ke Mbak Lucy, udah tawarkan ke Dita juga, almarhumah Dita, terus ditawarkan ke Febri, dimana mereka ini keberatan. Karena itu tadi rumahnya bekas TKP. Kalau Dita sendiri itu waktu itu bilangnya, nggak apa-apa sih Sam, aku bisa terima job ini, aku bisa handle. Akan tetapi setelah dia menghandle job ini, nantinya kan dia ada job besar tuh Mbak. Takutnya yang job besar ini nggak ke-handle gara-gara dia kelelahan. Sebab estimasi keberadaan kita di ini nih, di menghandle acara jobnya Mbak Anissa itu kan 4 hari 3 malam. Jadi di situ ya udah deh, aku pertimbangin dulu. Setelah aku pertimbangin kayaknya tetap nggak bisa. Sebab ya itu tadi, aku nggak mau ambil resiko Mbak Gina, ya kan? Tapi saya bilang coba deh kamu tawarin dulu nih, kira-kira nih ya kalau kamu deal, kamu mau handle siapa aja? Minimal maksimal 5 orang lah, itu udah terhitung kamu. Ya seperti biasa aku handle kru patenku. Di situ ada Mary, Arta, Dimas sama Putra. Aku panggil lah mereka ke ruang rapat. Dan si aku sama si Mary ini awalnya keberatan. Dan kita memutuskan menolak job itu. Sedangkan Putra, Dimas sama Arta ini oke-oke aja. Nggak taunya besokannya pas si Mary masuk kerja, kan dia awalnya nolak nih Mbak, sama kayak aku kan. Di situ kan aku bilang sama Sen, artinya kalau kamu tetap mengambil job ini, kamu harus cari leader dan co-leader pengganti aku sama Mary. Gak taunya besokannya pas si Mary ini datang kerja, dia itu maksa-maksa aku buat nerima job itu. Awalnya dia nggak mau ngaku alasannya dia kenapa. Setelah aku paksa dia untuk cerita, dianya bilang kalau dia ini butuh ekstra uang untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Kalau untuk urusan temen, terus terang aku ini orangnya nggak enakan Mbak Gina. Aku bilang sama Mary, bentar deh aku pikir-pikir dulu ya, aku bilang gitu. Sampai aku minta saran dari almarhumah Dita. Almarhumah Dita bilang gini, kalau emang kamu merasa kayak, yaudah deh ambil aja, ambil. Intinya kalau mau ngambil keputusan jangan setengah-setengah. Kamu harus yakinkan diri kamu dulu. Sebab apa? Sebab kamu leader. Nantinya selama ada di lokasi, yang kamu backup itu bukan diri kamu sendiri. Kamu juga harus membackup yang kamu bawa gitu. Aku mikir tuh Mbak di situ. Terus aku lihat lagi kan, lihat si Mary lagi, aku yakin kamu mau ambil job ini. Situ si Mary bilang, iya aku yakin Mak, aku mau ngambil job ini. Aku ajak Mary nemuin si Semi. Di situ si Semi ini langsung pesenin kita untuk tiket keberangkatan menuju ke lokasi rumahnya Mbak Anissa. Ya udahlah, kita berangkat nih Mbak. Itu kita berangkat hari ini, tibanya itu besok. Besok siang kita baru tiba di stasiun ini. Ya udah, deal tuh Mbak yang berangkat aku, si Mary, Arta, Putra, Dimas.
Berangkatlah kita naik kereta api. Besokannya begitu kita tiba di stasiun ini, kita langsung dijemput sama salah satu kerabatnya Mbak Anissa. Dan bener aja dong, perjalanan dari stasiun itu menuju ke rumahnya Mbak Anissa itu jauh banget, Mbak. 1,5 jaman. Ditambah jalanannya tuh nggak enak, Mbak. Ya entah ya, memang mayoritas daerah di Jawa Barat kan memang masih masih apa sih, kayak pedesaan gitu. Jadi beberapa lintasan jalanannya itu masih gelunjal gitu, Mbak. Tiba di rumahnya Mbak Anissa, ternyata rumahnya Mbak Anissa itu ya seperti perkampungan biasa meskipun agak pelosok ya. Tetap kayak kayak pemukiman padat penduduk gitu. Tiba di situ, ternyata rumah yang kita tempatin ini itu berada di desa sebelahnya. Setelah kita ngobrol dari rumahnya Mbak Anissa, kita diajaklah ke rumah tempat singgah kita. Mulai nih, udah kayak aku udah punya feeling dari awal. Sebab masuk ke desa itu, auranya udah beda, Mbak, dari desanya Mbak Anissa. Sebab di desa ini, Mbak, itu bukan pemukiman padat penduduk yang aku temukan. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu lumayan jauh. Entah dipisahin pekarangan, rawa-rawa. Nggak tahu deh itu bilangnya rawa-rawa apa sungai ya. Tapi orang sana bilangnya rawa-rawa. Kalau di rumahnya Mbak Anissa itu kan rumah warganya kan saling berhadapan nih, Mbak, berjejer gitu. Kalau di sana ya, di desa yang tempat singgah rumah singgah kita ini, itu rumahnya cuma segaris doang, maksudnya saling ini doang, nggak ada tuh yang depannya. Lah depannya ini dari depan gang itu sampai ke pojok sana tuh cuma adanya pohon tebu. Dan ini, Mbak, yang bikin aku jengkel itu PJU-nya. PJU-nya tuh udah jarang-jarang lampunya nggak terlalu terang. Oke lah, mungkin pagi sampai sore it's okay ya. Malamnya itu yang aku pikirin, kayak mana ini? Tapi ya udah, maksudnya ini mungkin udah jadi konsekuensi kita kerja. Kita diantarlah ke rumah singgah itu, Mbak, sama salah satu kerabatnya klien. Sekalian kita dibawain bekal kalau Anda kata kita mau masak tuh di situ. Jalan, di ekspektasi aku yang namanya rumah TKP pasti ada lah kayak bekas garis polisi atau apa gitu ya. Ternyata rumah itu bersih dong, Mbak. Rumahnya tuh terawat, bersih, kayak gak ada vibes horornya sama sekali. Mungkin yang bikin agak kurang enak dipandang itu pohon beringin yang ada di depan. Jadi di depannya tuh ada pohon beringin gede banget, rindang banget, dan banyak rantingnya gitu. Rantingnya tuh gede, terus ada kayak akarnya meliuk-meliuk gitu. Itu. Oke, kalau mungkin masih matahari terbit gitu ya, matahari masih ada gitu, masih it's okay. Tapi kalau udah malam nggak bisa bayangin deh. Saya di rumah aku dulu ada pohon beringin, Mbak. Kalau malam tuh kayak nggak banget. Kan katanya orang ya, mitosnya kan kalau pohon beringin ini rumahnya genderuwo gitu kan. Tapi aku nggak mau tersugesti tuh. Kembali lagi, kita di sini niatnya kerja, fokus aja ke niat itu, jangan mikirin aneh-aneh. Aku juga bertanya-tanya kenapa Mbak Anissa ini nempatkan kita untuk tinggal di rumah itu. Katanya, kalau menurut penjelasan dari keluarganya Mbak Anissa mengatakan, kita ini benar jauh dari hotel, motel, hostel itu kan jauh tuh. Ditambah kan akomodasinya juga agak sulit tuh, Mbak. Kalau jemput pun kita ini start ngerias itu kan minimal jam 3:30, Mbak, kita udah harus di lokasi. Segitu, takutnya nanti yang jemput nggak ada atau bagaimana, transportasinya maksudnya kendaraannya nggak ada. Ditambah nggak ada rumah kontrakan lagi yang disewakan selain rumah itu. Nggak ada kos-kosan lagi katanya yang jaraknya dekat sama rumahnya Mbak Anissa. Ada juga ini selentingan, Mbak ya, selentingan ya, yang punya rumah kontrakan ini sama Mbak Anissa tuh masih ada hubungan saudara. Bisa jadi karena itu juga, dan bisa jadi juga Mbak Anissa terpaksa nih nempatan kita di situ karena ya nggak ada rumah lain. Mbak Anissa mungkin nggak enak menempatkan kita di rumahnya dia sebab nggak ada kamar buat kita tidurin gitu. Ya udahlah, kita coba untuk legowo aja. Habis itu kita diajak masuk kan. Pertama yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum. Jelas ya, sebagai seorang muslim kemana-mana harus Assalamualaikum. Begitu pintu dibuka, ya bener dong, dalamnya bersih, nggak ada aneh-aneh. Dan ini aku kasih gambaran sedikit tentang rumahnya ya. Maksudnya lokasi
kamarnya di mana, segala sesuatunya gitu. Kita buka pintu, lurusan ini ada lorong, terus di sebelah sini kayak ada ruang nonton TV gitu lah Mbak. Nah di sebelah kiri itu ada jendela-jendela sama ruang tamu. Di ruang tamu itu nggak ada TV tapi ada akuarium. Akuarium tuh ada airnya Mbak, ada pelupuk-pelupuknya gitu, tapi nggak ada ikannya. Nggak tahu dia ngapain tuh, dikasih lampu, dikasih pelupuk-pelupuk kalau nggak ada ikannya. Nah di sebelah ruang nonton TV ini ada satu kamar yang space-nya agak gede. Nah nantinya di kamar itulah yang akan aku tempatin bareng Mary sama Arta. Kita lurus, samping kanan kiri ini ada 2 kamar yang saling berhadapan. Nah itu nanti ditempati sama Putra sama Dimas. Awalnya aku kira sih Dimas sama Putra ini bakal tidur satu kamar. Nggak taunya mereka milih tidur sendiri-sendiri gara-gara mereka selek. Seleknya tuh gara-gara cewek Mbak. Jadi agak musuhan, tapi mereka juga perlu duit kan, makanya mereka kerja bareng. Nanti di lurusan situ ada dapur sama kamar mandi. Sebenarnya di rumah ini tuh ada halaman belakang. Berhubung di halaman belakangnya ini isinya cuma pohon bambu ya, nggak worth it kita di situ. Aku minta sama teman-teman jangan buka pintu belakang. Nggak tahu deh, apa ya, kayak tersugesti aja mungkin ya akunya. Setelah itu bahan-bahan masakan dikasihlah ke kita tatar tuh di kulkas ya. Habis itu teman-teman semua pada rebahan, istirahat, kerabatnya klien balik tuh pulang. Aku putuskan untuk hari itu nggak kemana-mana. Malamnya kita nggak kemana-mana, karena aku pengennya kita besok aja deh ke rumah klien tuh kita bahas konsep, terus pada maghrib kan kebetulan ada acara walimaton nikah. Jadi yaudah besok aja sekalian tuh seharian kita di rumah klien, hari ini kita istirahat. Dan di hari ketiga itu adalah hari H pernikahan. Sebelum besokannya kita balik tuh ke Surabaya. Malam ini Mbak, itu udah ada tanda-tanda sebenarnya. Ketika teman-teman semua pada istirahat tuh, aku kan putusin mandi Mbak, karena aku gerah banget. Mandilah aku ke kamar mandi. Aku nggak tahu kenapa Mbak ya, selesai mandi keluar dari kamar mandi, itu kan lagi andukan gini nih. Pandangan aku kan ketutupan anduk tuh, karena kan aku habis keramas. Begitu aku keluar dari kamar mandi, aku tuh berasa kayak ditabrak sama seseorang Mbak. Seseorang tuh kayak seolah-olah jalan dari lorong kamar-kamar tadi tuh kayak mau ke belakang. Aku kiranya temanku. Pas aku sibak andukku gini, nggak ada siapa-siapa dong. Karena ini masih hari pertama ya, aku nggak mau tersugesti aneh-aneh. Aku bilang kayak, ayo udah deh, mungkin kamu yang halusinasi atau kamu tadi nabrak tembok atau apa gitu. Pokoknya kayak biar pikiran aku ini nggak mikir aneh-aneh aja gitu loh. Habis itu yaudah aku jalankan ke kamar. Aku mulai tuh, setelah itu aku masak nasi buat nanti malam kita makan, sekalian apalah goreng-goreng apa gitu. Ketika aku udah kelar masak ya, udah kelar ini buat persiapan makan malam kita, aku tuh ngeliat si Mary Mbak. Si Mary ini tuh kayak lagi mijet-mijet badannya. Lagi kayak apa ya, kayak orang kelelahan gitu lah. Hingga akhirnya dia ini minta aku untuk ngerokin badannya. Oh kamu lagi masuk angin, yaudah deh aku kerokin badanmu. Aku kerokin, habis itu aku bikinin teh anget ya. Terus aku bikin teh angetnya tuh aku kasih tolanin biar dia agak legaan. Setelah itu dia minta untuk istirahat bentar sebelum nantinya nasinya matang tuh kita makan bareng. Setelah semua prepare ya, teman-teman pada ambil makan termasuk aku ke kamarnya Mary buat bangunin dia. Ketika aku sedang bangunin Mary ini mulai berubah Mbak. Dia tuh kayak bukan Mary. Mary itu kan kalau kondisinya dia lagi sakit, dia pas aku bangunin itu manja. Mesti ada perdebatan lah di antara kita, itu pasti. Ini enggak. Dia tuh kayak luwes banget. Terus jalan kayak enggak memperdulikan aku. Dia langsung ke dapur. Teman-teman udah pada ngambil makanan tuh sambil nonton TV. Ketika aku ngikutin Mary ke belakang, itu aku ingat ada satu kamera yang harus aku cross check, dan kamera ini harus dibawa sama Putra kan. Aku tanya sama Putra, Put, kamera yang kamu disuruh Semi bawa di mana gitu. Wah, ambil aja Mbak di kamarku. Aku ke kamarnya Putra tuh Mbak, ngecek kamera. Ketika aku lagi ngecek kamera nih Mbak ya, aku tuh ngedenger si Mary di dapur tuh nyanyi lagu Sunda Mbak. Iya, aku shocknya tuh gini, Mary ini nggak bisa bahasa Sunda, nggak tahu bahasa Sunda, tapi tahu-tahu dia ini nyanyi Sunda Mbak.
Nyanyi Sundanya itu pun bukan hanya 1-2 lagu. Jadi kayak seolah-olah ada beberapa lagu yang nadanya pun berbeda, tapi kayak diambil beberapa cuplikan kalimatnya doang gitu loh Mbak, dan saling dihubungin. Aku sendiri nggak paham bahasa Sunda. Ketika aku lagi ngecek kameranya si Putra, itu kan sebenarnya aku udah ngambil makanan Mbak, cuma aku taruh dapur kan. Si Dimas ini jalan ke belakang. Tapi sebelum Dimas jalan ke belakang itu, aku ke belakang dulu negor si Mary. Mer, kamu nyanyi lagu apa sih? Gitu. Karena heran kan Mbak ya. Mary, orang sini nggak tahu bahasa Sunda, tahu-tahu nyanyi Sunda. Itu pun pas aku tanya, dia nggak ngerespon sama sekali. Dia cuma asik ngambil nasi, ngambil lauk. Itu pun dilama-lamain Mbak, yang bikin aku jengkel. Aku tuh kan orangnya nggak serantan ya, kalau ketemu orang kayak terlalu lemah, gemulai gitu. Aku, Nana kenapa sih? Enggak, akhirnya Dimas sampai tuh ke dapur ya kan, dia mau nyuci piring temen-temen. Kebetulan itu udah jadi tugasnya Dimas kalau gabung ke grup kita. Pas Dimas lagi cuci piring itu pun dia heran juga. Mak, Mary kok tumben ya nyanyi lagu Sunda? Nggak tahu deh, coba tanya sendiri. Karena aku tanya dia nggak ngerespon. Ditanya kan sama Dimas, Mer, sejak kapan nih kamu bisa bahasa Sunda? Tahu Mbak Mary gimana responnya? Dia kan rambutnya smoothing kan tuh Mbak, habis dilurusin gitu kan. Kebetulan lagi diurai. Dia tuh ngelirik ke arah Dimas. Sambil posisi rambutnya tuh nutupin sebelah gini. Dia ngelirik sambil kayak senyum tipis yang serem banget Mbak. Akhirnya di situ kan kita berdua jadi bertanya-tanya dong. Aduh, ini udah mulai gak beres nih. Si Dimas sampai bilang gini, kok aku kayak punya feeling gak enak ya Mak ya gitu. Gak tahu deh. Lah, si Mary habis ngambil lauk, dia kan jalan tuh ke depan. Gak berselang lama, kita kan lagi nyobain tuh Mary kan, sambil aku makan tuh. Aku makan, kelar aku makan, sekalian tuh aku taruh ke wastafel biar sekalian cuci sama Dimas. Ketika itu kan Dimas tanya tuh, kok Mary aneh ya Mak ya? Kayak bukan Mary. Si Mary ini dengar Mak. Terus si Mary ini bilang gini, shh, kita toleh dong. Posisi dia tuh bawa nasinya tadi, sambil sedikit miring gini, shh, itu tatapannya kayak serem banget. Secara aku kerja sama Mary kan bukan setahun 2 tahun Mbak. Aku kenal Mary juga bukan kemarin sore. Aku tahulah seluk-beluknya Mary, baik buruknya seperti apa, sikap dia sehari-hari gimana. Lah ini beda banget. Kayak bukan Mary itu loh. Akhirnya di situ kita balik badan, kita nggak ngurusin Mary. Si Dimas bilang, aduh Mak, udah ini feeling aku nggak enak, kamu temenin aku cuci piring kata gitu. Yaudahlah, aku temenin Dimas tuh cuci piring. Kelar cuci piring, kita nyamperin temen-temen tuh di depan. Sampai aku lupa ngecek kamera itu. Akhirnya kita samperin teman-teman di depan, dan saat nyamperin teman-teman di depan, si Mary itu tumben-tumbenan makan anteng banget. Dia tuh kalau makan paling pecicilan Mbak di antara kita semua. Tapi malam itu dia cuma makan gini, sesekali lihat TV gini lagi. Aneh banget sih. Arta, Putra itu pada bertanya-tanya juga. Kamu kenapa Mer? Nggak direspon. Hingga si Mary ini kelar tuh makannya. Kan maksudnya Dimas, udah piring kamu mana, sini aku cuciin. Mary tuh nggak pernah ngomong ke kita pakai bahasa formal. Dia tuh bilang gini dong Mbak, gak usah, saya bisa cuci sendiri. Kalimat saya ini yang bikin kita bertanya-tanya. Ini bukan Mary. Mary tuh kalau ngomong logat Surabayanya kental banget Mbak. Nah ini kok kayak gini nih anak, kenapa sih? Yaudah dia jalan tuh Mbak ke belakang, bener dia cuci piring sendiri. Habis itu dia masuk kamar. Lah ketika dia masuk kamar, sebelum dia tutup pintu itu, dia tuh bilang gini ke arahku, aku tidur dulu ya. Saya tidur dulu ya, nanti kalau mau tidur ketuk aja, nanti saya bukain pintunya. Aku sama Arta bingung, ini kita mau tidur di sini apa gimana Mak gitu. Udah dah, gak usah terlalu dipikirin. Mungkin apa ya, orang sakit itu kan kadang pembawaannya beda kan Mbak ya, moodnya kan kadang naik turun. Aku masih berpikirnya di situ. Mungkin ini moodnya Mary naik turun nih. Yaudah, gak berselang lama kitanya ngantuk kan. Kita putusin untuk istirahat. Udah yuk kita istirahat. Aku sama Arta kan otomatis masuk dong ke kamar ini. Aku ketok lah pintunya. Mer, ini aku sama Arta mau masuk nih Mer, bukain pintunya dong. Iya bentar, ini saya mau turun dari kasur dulu. Kok masih gini? Yaudah deh, bismillah. Dibukain lah itu pintunya. Itu tatapan Mary kayak bener-bener bukan Mary Mbak.
aku yakin banget ini ada yang aneh nih sama Mary. Biasanya nih ya, kalau kita tidur sekamar bertiga, Mary tuh selalu minta di tengah. Tapi ini dia nggak mau di tengah, dia mintanya di pojok. Jadi yang tengah itu Arta, yang pinggir aku, Mary-nya di pojok. Gara-gara itu juga si Arta ini jadi takut, Mbak. Si Arta dia bilang gini, Mak, peluk aku dong, Mak, aku jangan disingkur, jangan dibelakangi gitu. Aduh, yaudah gitu kan. Tidur tuh Mbak, sampai sekitaran jam 1-an kali ya itu, pokoknya udah tengah malam, aku dibangunin Arta. Gara-gara Mary nggak ada di kasur. Jadi Mary udah nggak ada di kasur, udah nggak ada di tempatnya. Aku bingung dong, aku bilang sama Arta, yaudah yuk kita mencar, kamu cari ke belakang, aku cari ke depan. Ketika aku cari ke depan nih Mbak, ngelewatin ruang tamu kan, which is di akuarium tadi tuh, airnya tuh kayak ada yang ngobak-ngabik Mbak, kayak ada yang ngobok-ngobok gitu. Aku bingung dong, loh kok bisa ya air akuarium ada yang ngobok-ngobok gini? Itu siapa yang ngobok? Padahal nggak ada siapa-siapa Mbak di ruang tamu itu. Pas aku buka pintu gini, kok pintunya udah kebuka. Padahal aku inget banget sebelum masuk kamar tuh, aku sendiri yang kunci. Begitu aku buka pintu, lihat ke halaman depan, si Mary ini sudah naik kursi, dia mau bunuh diri dong Mbak. Pakai kain selimut yang nggak tahu dia bisa dapat kain selimut ini dari mana. Aku langsung lari, hampirin Mary sambil teriak-teriak tuh. Si Arta, Putra sama Dimas langsung ke depan. Aku pegangin kakinya Mary, aku tangisin dia. Kamu kenapa sih Mary, ada masalah apa? Pikir aku kan dia ada masalah yang untuk biaya berobat ibunya itu kan. Takutnya dia kepikiran stres atau gimana. Si Putra langsung manjat tuh Mbak. Dia manjat pohon ke arah ranting yang tempat Mary nali tali selimut itu. Aku Mar jangan kayak gini dong. Aku Dimas Arta tuh berusaha kayak biar Mary ini nggak sampai gini loh, nggak sampai kejadian. Si Putra di situ berusaha tuh Mbak dari atas tuh. Kersane Gusti ya, maksudnya kayak mungkin Allah itu belum kasih jalan Mary buat meninggal ya, memang belum waktunya Mary meninggal. Tali selimut ini tahu-tahu robek sendiri Mbak. Pas tali selimut robek, aku, Arta, Dimas ini jatuh ketindihan badannya Mary. Lah ketika Mary jatuh ini, Mary itu kembali ke dirinya sendiri. Ketika itu si Mary ini malah ngeluh sakit dan dia bilang, aduh kok bisa sih kalian tuh ngapain? Kita yang bertiga di bawah kan bingung ya. Lah kamu sendiri ngapain mau gantung diri di pohon beringin? Ada apa Mer? Gantung diri gimana? Orang aku tidur kok. Terus aku ngapain diajak ke sini? Si Putra dari atas tuh bingung sendiri. Yang mau bunuh diri siapa gitu kan? Si Mary tanya gitu. Si Putra dari atas tuh langsung ngejawab gini. Ya konblok, maksudnya kayak ya kamu yang mau bunuh diri itu kamu. Mungkin saking jengkelnya gitu ya. Si Mary ini tanya gini dong, ini sekarang udah jam berapa ya, kok udah malam banget? Dimas jawab, lah ini udah mau 1:30. Si Mary tanya gini, kok kalian gak ada yang bangunin aku? Kan aku belum makan malam. Mohon maaf, yang makan malam sama kita tadi siapa dong? Ya gak sih Mbak, kayak lah kan tadi yang ngambil nasi sambil nyanyi Sunda kan ente. Di situ ini mulai gak beres kan, aku bilang sama Putra, Put turun aja yuk. Ketika semuanya pada kebingungan nih Mbak, kita berlima kebingungan di depan tuh. Kan depan kita ini pohon tebu nih Mbak ya. Nggak tahu deh angin tuh datang dari mana, pohon tebu itu tahu-tahu kayak krusuk. Wah udah tuh kita masuk tuh ke dalam rumah. Dan lagi aku ngelewatin ruang tamu. Itu akuarium udah tenang Mbak. Dan situ akhirnya kita berlima putusin untuk gerumbul aja di kamar yang aku tempatin. Sampai azan subuh berkumandang itu kita nggak ada yang berani keluar kamar. Bener-bener sampai matahari tuh ini baru kita keluar kamar. Karena ini udah mulai nggak beres ya kan Mbak ya. Aku putusin kayak yaudah deh kita bawa barang-barang kita aja kali ya. Kita langsung ke rumah klien aja deh. Kita tidur aja di sana tuh gimana gitu kayak. Udah ini udah nggak beres nih. Ini Mary udah mulai kayak gini nih. Kita packing tuh Mbak, semuanya kita bawa. Kita papasan nih sama klien. Sama siapa? Kerabatnya klien gitu kan. Lah pas kita papasan sama kerabatnya klien kan tanya, loh pada kemana? Udah kita ketemuan aja di rumahnya Mbak Anissa, aku bilang gitu. Teman kan kita di rumahnya Mbak Anissa, kita ceritakan apa yang dialami Mary semalam itu. Dan keluarga pada kayak apa ya,
pada kayak nggak kaget gitu. Mungkin karena itu tadi yang punya rumah ini, yang meninggal di situ kan belum 40 harinya. Kemungkinan si Mary ini dirasuki. Hingga hari itu alhamdulillah pekerjaan kita berjalan dengan lancar. Gak taunya Mbak, Masih ada nih. iya, kamera yang harusnya dibawa sama Putra itu masih ketinggalan di rumah itu dong Mbak. Which is kita balik lagi dong ke situ, ya kan? Harus ngambil kamera itu. Dan aku nggak mungkin ngebiarin Putra sendirian. Aku temenin tuh, berlima kita bareng-bareng ke rumah itu. Sebenarnya kaki ini berat banget Mbak. Mau melangkah masuk itu kayak, aduh jangan deh, nggak mau. Tapi ya gimana? Itu kamera penting, harganya mahal. Kita nggak mungkin dong ganti rugi. Masuk tuh. Masuk pun itu suasana udah agak beda. Dan posisinya tuh masih seperti terakhir yang kita tinggalin itu. Aku akhirnya bilang sama Putra, Put kita tunggu sini, kamu buruan deh ambil kamera. Putra masuk tuh ke dalam kamarnya dia. Kita tunggu-tunggu, kok Putra nggak keluar-keluar ya? Ini Putra kemana nih? Itu. Abis gitu aku cek lah gitu. Put, udah belum nih? Ini lama banget sih ngambil kamera doang. Pas aku cek di kamarnya dia nggak ada dong Putranya. Aku langsung kasih tahu teman-teman, Putra keluar? Hah? Keluar lewat mana? Orang kan kalau mau keluar rumah kan harus ngelewatin pintu dulu Mbak. Nggak ada jalan samping kanan kiri gitu. Enggak Mbak, kita nggak ngeliat Putra. Ayo yuk, Putra nggak ada dong di kamar. Kemana dia? Nggak tahu. Habis itu kita cek tuh Mbak di halaman belakang. Nggak ada dong Mbak. Panik kita. Kita langsung telepon klien tuh. Akhirnya kerabat klien pada datang. Tetangga-tetangga sekitar tuh pada ngerumbul. Gara-gara kita kasih tahu Putra nggak ada. Nah ini kita bahas ke sudut pandang kita dulu nih Mbak ya. Pas kita kasih tahu di situ ya, semua orang pada bantu cariin Putra itu nggak ketemu. Hingga salah satu kerabatnya klien ini menelpon seorang bapak-bapak untuk datang ke rumah itu. Ketika bapak-bapak ini datang ke rumah itu, naik sepeda motor gitu, kita dikasih tahu kalau si bapak-bapak ini merupakan suami dari ibu-ibu yang pernah bunuh diri di rumah ini. Terus bapak-bapak ini diajak omong-omongan nih sama keluarganya klien, ngasih tahu apa yang terjadi dan apa yang kita alami. Si bapak-bapak ini bilang, saya tuh sudah meminta kepada pihak keluarga agar rumah ini jangan diapa-apain dulu. Sebelum 100 harinya atau bahkan sebelum 1000-nya itu jangan ditutup-tutup dulu. Jangan disewa-sewain dulu. Kenapa ini malah ditempatin sama orang lain yang tidak tahu menahu apa yang pernah terjadi di sini. Itu suasana benar-benar mengharu biru dan di situ juga kita baru tahu kronologi sebenarnya. Ternyata si bapak ini, hubungan antara bapak ini dengan si ibu yang bunuh diri di rumah itu sepasang suami istri. Dan beliau ini memiliki seorang anak laki-laki. Akan tetapi kondisi rumah tangganya itu sedang berantakan. Dikarenakan bapak ini memutuskan poligami Mbak. Si ibu ini mengiyakan suaminya menikah lagi dengan harapan suaminya ini bisa berlaku adil. Gak taunya istri muda si suaminya ini tidak mengizinkan suaminya menghabiskan waktu bersama istri tua dan anak mereka di rumah itu. Alhasil si ibu ini mengalami yang namanya depresi. Ya bagaimanapun seorang perempuan ketika mengizinkan suaminya untuk berpoligami itu sebenarnya berat. Sekalipun dia mengizinkan, itu di sini tuh kayak nggak terima. Ditambah beliau harus mendapati kenyataan si istri mudanya ini tidak ingin suaminya terlalu berbagi perhatian ke istri tua dan anaknya. Padahal anaknya tuh berkali-kali cariin bapaknya. Yang namanya orang depresi Mbak ya, pikirannya tuh kan kacau. Iya. Akhirnya si ibu ini sebelum memutuskan untuk bunuh diri, si ibu ini meracuni anaknya. Setelah anaknya meninggal dunia, barulah ibu ini bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon beringin depan rumahnya. Di posisi tempat di mana Mary semalam mencoba untuk bunuh diri. Seolah-olah ibu ini merasuki Mary malam itu karena
Horin dari ibu ini itu merasa Mary ini sedang dalam masalah. Dia kan depresi tuh Mbak, stres kan karena biaya pengobatan ibunya itu. Jadi mungkin diajak dengan cara meninggal dunia seperti itu, sama seperti apa yang pernah Horin almarhumah lakukan di semasa hidupnya. Akhirnya si bapak ini duduk Mbak di ruang tamu, nangis. Si bapak ini bilang gini, "Bu, udah ya, jangan libatkan orang lain. Kalau si ibu marah sama bapak yang salah. Tapi pulangkan anak itu. Anak itu nggak tahu apa-apa. Jangan ganggu siapa-siapa lagi, Bu. Urusan ibu sama bapak. Kalau ibu marah, bawa bapak. Bapak siap. Bapak salah. Tapi tolong, Bu, pulangkan anak itu." Itu suasana udah mengharu biru, Mbak. Iya, sedih banget. Kasihan, dalam hati kayak, ya Allah, gini banget ya. Lah kok gak berselang lama, putra ini gendandapan keluar dari kamar itu. Keluar, ngos-ngosan dia. Marah dong Mbak sama kita. "Kamu itu kemana aja sih? Aku tuh udah gedor-gedor, teriak-teriak dari dalam. Kamunya bukannya bukain pintu, malah ngunciin aku di dalam." Lah, orang kita udah ngecek kamar itu kosong, gak ada dia. Pintunya kebuka. Terus pas bapak ini ngomong kayak gitu, pintunya kan tiba-tiba ketutup sendiri tuh Mbak. Bapak ini kelar ngomong tadi, putranya baru keluar. Marah-marah tuh ke kita. Lah kalau di sudut pandangnya putra, ketika dia lagi ngambil kamera, pas ngecek bentar nih apa lensanya aman, pintunya tuh nutup sendiri Mbak. Dia coba buka, nggak bisa. Terus katanya ada dengar suara seorang perempuan nangis. Dia udah teriak-teriak tuh katanya, pintu udah digedor-gedor. Padahal nih Mbak ya, di pandangan kita pintu itu ketutup dan putra nggak ada di dalam. Di kamar itu kosong. Cuma ada kamera itu doang. Kamera yang harusnya diambil sama putranya nggak ada. Nah tahu-tahu kelar bapak ini ngomong kayak gitu, putra ini muncul. Aku bilang dong sama Mbak Anissa, gimana kalau kita cepat-cepat balik ke rumahnya Mbak aja, ini udah nggak aman. Jadi itu saksinya, ya warga desa rumahnya Mbak Anissa sama tetangga-tetangga sekitar rumah yang kita tempatin itu jadi saksi tuh, dimana kejadian aneh malam itu kita alami. Sebelum kita balik ke rumahnya Mbak Anissa itu, aku kasihlah kunci rumah ini ke si bapak. Jadi ini kan statusnya masih suami si ibu tadi. Entah deh, terlepas itu bener Horin arwah dari si ibu dan mendiang anaknya atau bagaimana, kita nggak paham ya Mbak ya. Dan kita juga tidak ingin terlibat terlalu dalam. Dan kita pinginnya udah balik aja ke rumahnya Mbak Anissa. Setelah itu kita memutuskan untuk tidur di rumahnya Mbak Anissa, berjajar di ruang tamu situ Mbak. Udah kayak ikan pindang, bodoh amat. Daripada tidur di rumah itu ada aja gangguannya, ada aja ceritanya. Udah mulai dari Mary yang tahu-tahu nyanyi lagu Sunda, kesurupan kayak gitu, mau bunuh diri. Lah putra mau hilang. Aduh, nggak mau ambil resiko deh Mbak. Kita mah cari aman. Untungnya setelah itu kondisinya ini udah kembali kondusif. Besoknya kita udah kerja itu aman, nggak ada apa-apa. Lusanya kita udah pulang ke Surabaya. Oke, berarti ceritanya sampai di sini ya Kak? Iya Kak. Tapi aku tanya-tanya boleh ya? Boleh dong, silakan. Nah tadi kan Kakak dicerita waktu si Mary hilang, ternyata di luar mau gantung diri. Terus Kakak ngelewatin akuarium tuh kayak ada di obok-obok. Iya. Itu di obok-oboknya kayak bisa dibilang itu poltergeist ya, maksudnya bukan dari ini ya, bukan dari belubuk-belubuknya. Oh, bukan. Jadi belubuk-belubuknya tuh kayak gimana Kak? Belubuk-belubuknya masih ada Kak, maksudnya kayak kan ikan kan ada oksigennya tuh kan. Iya, nah, oksigen. Oksigennya tuh ya masih biasa, tapi ini pusar kayak di tengah-tengah tuh kayak ada pusaran gitu, Mbak. Apa kayak diaduk orang? Kayak seumpama ada tangan lagi mainin tuh air diputer-puter gini. Padahal nggak ada siapa-siapa dong, Mbak. Oke. Berarti maksudnya gangguan secara visual ya, atau itu ya. Selainnya kan itu kesurupan sama isi putra mau hilang. Tapi kalau dari yang lain kayak Arta gitu, yang lain ada dengar sesuatu nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada yang. Si Putra malah, si Dimas malah nggak ngalamin apa-apa dia. Cuman aneh aja ngeliat sikapnya si Mary berubah itu. Dan aku juga nggak yang
sampai ditampakin gitu enggak, cuman pas waktu keluar dari kamar mandi tuh kayak berasa ada yang nabrak aja. Iya, kalau kakak kan merasa ada itu yang dong. nabrak. Maksudnya sosoknya itu literally tidak menunjukkan wujudnya, wujud. melainkan tak kasat mata, cuman ya agak ekstrim. Iya, ekstrimnya dia mau Iya, makanya. hampir si Mary ya kalau si Arta nggak bangun, dia udah gantung diri. Iya, Artanya nggak sadar terus nggak bangunin akunya. Telat dikit aja tuh ya udah kejadian, nauzubillah min zalik ya. Iya, yang untung maksudnya Allah masih ngasih umur Iya, gitu. Aduh, serem banget sih. banget. Terus si Putra itu kan dia bisa dikatakan udah ke alam sebelah ya. Karena Iya. kalian ngelihat itu kamar kebuka pintunya dan nggak ada dia gitu. Iya. Tapi dia ngerasa di dalam tapi ketutup pintunya. Kekunci dari luar. Itu lama nggak, Kak? Enggak sih Kak, paling berapa ya jarak antara kita ngelihat Putra udah nggak ada di situ sampai si bapak yang ngomong tadi itu sekitaran ada kali Mbak 30 menitan gitu. Setengah jam. Karena kalian juga nelpon orang ya dan terus itu warga pada berdatangan gitu. Udah rame Mbak, karena kan pada heboh tuh keluarganya Mbak Anissa. Padahal kok bisa, Pak RT-nya dipanggil juga kan di situ. Jadi kayak, lah gimana, dibantuin cari tuh sama satu warga itu, nggak ada Putra di belakang di pohon-pohon bambu tuh dicek nggak ada. Orang pintu belakang itu sebelum kita keluar kekunci dari dalam kok, keselot dari dalam. Oh, jadi sempat ya semua warga tuh ngebantu nyari Iya, Putra. makanya kan cerita ini tuh saksinya banyak. Jadi kayak ya berarti ini bukan aku dong yang halu gitu atau timku yang halu. Orang satu desa itu pada bantu ngecek. Terus kan itu warga pada berdatangan ya kan banyak. Ada nggak sih desas-desus kayak cerita, oh selama kalian kan 3 hari lagi baru 40 hari kan. Nah itu rumah kosong tuh, maksudnya warga tetangga di sana ada yang merasa aneh juga nggak di rumah itu? Kalau untuk pertama kali kita datang di sana itu malah kita nggak bertemu sama warga Kak. Oh. Karena warganya tuh kayaknya lebih sibuk menghabiskan di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada beberapa warga yang menyaksikan kita datang di situ. Cuman yang spekulasi itu baru muncul ketika warga ini berdatangan saat Putra hilang tadi. Itu ada yang percaya kayak, mohon maaf ya, bukannya bermaksud membuka luka lama. Itu katanya Horin dari almarhumah si ibu sama mendiang anaknya ini merasa kesepian. Ada juga spekulasi yang mengatakan di mana arwah mereka tuh terkunci di rumah itu. Kayak seolah-olah selama amarah mereka belum selesai, arwah mereka masih akan mendiami rumah tersebut dan mencari teman. Oh, jadi itu yang jadi alasan Mary itu dirasuki. Wallahu alam. Wallahu alam ya. Ya, wallahu Terus alam. Putra juga, kalau Putra malah udah dibawa ke alam sebelah. Iya, jadi kayak udah dipindahin ke dimensi mereka. Iya, benar-benar. Itu spekulasi yang kita dengar dari omongan emak-emak. Biasa kan emak gibah kan ya selalu ada di mana-mana ya. Kalau udah kumpul-kumpul ya. Iya, apalagi ada kejadian-kejadian kayak gini pada heboh mereka. Soalnya kan semenjak terakhir rumah itu dibuat olah TKP, kan memang kosong Mbak. Nggak tahu kok tiba-tiba kita disuruh nempatin rumah itu. Ya mungkin alasannya tadi, Iya, Kakak. seperti yang aku sebutin di awal tadi Iya, itu. iya, benar-benar. Cuman ya nggak nyangka aja, untungnya kok aku, aduh ya Allah, yang namanya seorang leader kan punya tanggung jawab besar Mbak ya. Betul. Terlepas banyak banget kisah-kisah yang udah kita lewatin tuh, akunya jadi deg-degan pas waktu tahu Putra mau hilang itu. Ya Allah, aku cerita apa nih sama keluarganya gitu. Iya, pastilah. Untungnya kok Allah tuh baik banget. Untungnya Allah tuh permudah segala sesuatunya sampai si bapak itu datang dan bapak ini cerita. Di situ kita baru tahu, oh ternyata kronologi di mana ibu ini sampai nekat mengakhiri hidupnya sendiri karena itu. Nah, depresi ya. Bahaya banget sih kalau udah depresi, masalah mental itu. Iya. Bisa Kalau udah berujung. kena mental udah nggak bisa ada obatnya sih Kak. Bener. Apalagi urusan keluarga. Makanya kalian kalau belum siap berkomitmen dengan satu pasangan, jangan deh sok-sokan ngambil keputusan untuk komitmen, apalagi menikah lalu punya anak tapi kalian masih asik flirting di luar sana. Mending jangan deh. Takutnya apa yang menjadi perbuatan kalian ini bisa mengganggu mental pasangan kalian. Iya, bener. Ini Kan, petua dari emak nih. Kan manusia ini bisa menutupi emosi yang keluar dalam dirinya, tapi kalau emosi itu terlalu dipendam kan takutnya membludak dan malah mengganggu mental. Kalau mental udah
kena pikiran tuh udah kacau. Hingga terjadilah hal-hal seperti ini. Ini serem Kasihan banget, keluarga yang ditinggalkan itu. Anaknya juga jadi korban. Anaknya juga kasihan, masih kecil Mbak, kalau nggak salah sih umurnya 7 tahun atau berapa gitu, lupa aku. Aduh sedih banget. Aku tadi kayak aduh dengar ceritanya ya Allah ini. Aku juga pas sedih. waktu dengar kronologinya kayak ya Allah. Ternyata itu kalau orang udah stres, udah nggak bisa berpikir dengan baik. Terus si Mary dia bilang waktu dia sadar, waktu dia jatuh ya ke tiban galian, dia merasanya cuma tidur ya. Tidur, dia tuh ngiranya dia tidur terus kita gotong keluar entah mau ngisengin atau gimana. Itu kan dia juga ikutan jatuh tuh Mbak. Lah saat jatuh itu dia baru sadar. Terus dia ada bilang nggak, maksudnya di dalam tidurnya ada mimpi apa gitu? Nggak ada juga? Enggak. Cuma Enggak. berasa tidur aja? Iya, berasa tidur aja dia. Nggak ada ingatan sama sekali berarti? Nggak ada. Terus dia minta makan kan? Karena katanya belum makan. Akhirnya makan nggak? Ya akhirnya dia nyemil Mbak sambil di kamar itu yang gerumbel di kamar gede itu. Padahal udah makan ya? Padahal udah makan, dia udah makan sepiring malah. Cuma ya makan nonton TV makan. Ya mungkin yang makan si ibu kali ya, walau alam ya. Yes. Nggak berasa yang makan si ibu. Serem banget ya. Oke deh, makasih ya Kak buat ceritanya. Ya makasih juga Kak Gina. Ceritanya horor banget sih menurut aku ya. Aku merinding berkali-kali tadi. Aduh, karena menurut aku nih hampir banget mencelakai gitu. Betul. Dan kita juga dapat hikmah ya, pesan dari cerita ini. Ya begitulah, setiap keluarga tuh punya cerita masing-masing ya. Betul Kak Gina. Kayak nggak ada, aku yakin sih nggak ada keluarga yang sempurna di dunia Benar. ini. Iya kan, selalu ada aja cerita, tapi sebisa Benar. mungkin ya kita bikinlah ketidaksempurnaan itu tetap menjadi alasan untuk bahagia. Oke Betul. deh, aku sama emak mungkin sampai di sini dulu ya. Emak ini punya banyak cerita ya emak ya. Iya. Nah kalau kamu nih pengen dengerin cerita-cerita emak, itu bisa mampir di channel YouTube emak di mana? Oh ya. Aduh terima kasih nih udah dipromoin. Iya dong. Ya, kalian mungkin bisa ke YouTube aku, ke Emak Official Channel. Nah di situ tuh emak cerita-cerita emak sendiri kah atau ada dari cerita orang lain? Oh, kan kebetulan kita kan berawal dari penulis horor Kak. Jadi kita juga terima cerita dari narasumber yang awalnya kita bentuk tweet, lalu pas waktu kita bentuk YouTube, kita masukkanlah cerita itu di YouTube. Nama segmennya Cerna, cerita narasumber. Dan kita upload ceritanya juga bukan sembarangan upload Kak. Kita ada riset. Kita pastikan kalau cerita ini based on true story, jadi bukan cerita karangan. Sebab kan kalau kita membawakan sebuah cerita lalu ternyata ini fiksi, nama baik kita juga yang dipertaruhkan Kak. Oh ya, tapi kalau untuk di Twitter masih Kak? Alhamdulillah masih Kak. Oh jadi buat teman-teman yang suka baca ya bisa ke Twitter ya? Iya. Cerita emak? @desi prayogo 1. Oh, silakan mampir aja kalian. Banyak stok cerita horor dari emak. Atau emak mau cerita lagi nanti di sini? Boleh dong. Boleh. Kita tunggu ya. Kita tunggu video selanjutnya dari emak karena emak banyak sekali cerita. Sampai di sini dulu aku sama emak pamit undur diri. Semoga cerita ini menghibur atau bisa memberikan pesan kepada kalian. Bye-bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.